sidang akhirnya ngakulah si C ini kalau ternyata itu adalah anak dari si bapak A. Kok bisa gitu kan, adik ipar sendiri guys. Dan diselidiki ya ternyata mereka tuh udah menjalin hubungannya cukup lama dan bisa dibilang ya karena mau sama mau. Akhirnya si bapak A ini juga disidang sama keluarga dan dia mengaku bahwa mereka mau sama mau. Istilahnya bukan karena sebuah paksaan gitu ya, enggak, emang mau sama mau, suka sama suka. Nah akhirnya guys, bedanya kalau di Ipar Adalah Maut kan suaminya nikah ya sama adiknya. Nah kalau ini tuh enggak, karena notabene-nya di agama ini tidak ada perceraian, tidak boleh bercerai ya, apalagi dia adalah seorang pemuka agama gitu kan. Jadi tidak bercerailah dia dengan istrinya sampai sekarang. Tapi ya masa depan adik iparnya hancur di tangannya guys. Akhirnya si adik iparnya ini dikembalikan ke kampung halamannya. Dia tetap melahirkan si anak dari hasil perselingkuhan mereka, dan membesarkannya sampai sekarang gitu. Dan tinggal di kampung halamannya gitu dah. Terus hubungannya dengan si C ini, si bapak A ini ya, jadinya kayak rusak gitu. Jadi kayak setelah kejadian itu mereka udah nggak pernah ketemu lagi sih kalau nggak salah. Terus katanya eh, anak-anaknya juga mungkin kecewa banget ya karena itu gitu. Jadi udah gagal menjadi seorang role model untuk anak-anaknya. Terus kayak di mata keluarga juga kan pasti jelek banget ya. Dia seorang pemuka agama, even sampai sekarang juga masih seorang pemuka agama. Jadi kayak kalau orang yang tahu kasus dia ini tuh kayak udah nggak percaya lagi lah sama yang diomongin di gereja gitu. Ya disclaimer ya guys ya, ini kita nggak menjelekkan agama tertentu, balik lagi, dan nggak menjelekkan, eh, ya intinya bukan kita ngejelekin agamanya ya, tetap balik ke oknum karena ya gitu deh. Nggak ada yang melegalkan itu guys, mau di agama manapun nggak ada yang ngelegalin hal-hal seperti itu gitu. Akhirnya tersebarlah cerita ini sampai ke institusinya si bapak ini bekerja. Bapak ini pun dipecat dari jabatannya sebagai pemuka agama. Jadi memang dikasih sanksinya tegas ya guys, nggak dilindungi sama sekali. Kayak gitu. Dan dari situ ngalah ya si bapak jemaat ini, karena waktu itu kan dia yang menyaksikan gitu ya kalau si C ini pernah keluar dari kamar utama dan lain segala macam ya gitu deh intinya. Jadi bisa diambil pelajarannya guys. Gitu deh, jangan terlalu percaya sama orang lain di luar kita. Bahkan kadang kita juga perlu loh untuk nggak percaya sama pasangan. Karena apa? Itu tuh bikin kita tetap berjaga-jaga dan waspada